Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kami haus akan Engkau Tuhan, kami rindu mengalami kasih setia Tuhan. Dan kami mau terus ada di dalam hadirat-Mu Tuhan, bersekutu menikmati kasih-Mu. Penuhi setiap kami umat-Mu yang datang di dalam nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau berkata dan berfirman Tuhan, diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas setiap kami yang datang kepada Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sedai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup.
kerinduan kami kepada Tuhan, menikmati Tuhan seumur hidup kami. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang hidupku hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindungan, keselamatanku, keselamatanku. Kami nyatakan kepadamu, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama selamanya, selamanya. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin Bapa yang baik. Ini kerinduan kami, ini keinginan kami Tuhan, dekat dan bersekutu dengan Engkau. Selamanya, selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati
Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sama-sama datang kepada Tuhan, katakan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati. Engkau tahu setiap keadaan kami, Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber perlindungan kami, pertolongan kami datangnya daripada-Mu. Tuhanlah kekuatan kami sekarang dan selamanya. Boleh saudara kita bangkit berdiri bersama-sama, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Tuhan tempat perlindungan kami, menara pertahanan kami. Yes Lord, He is my hiding place. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Amin. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang, katakan lagi, sumber kesembuhan. Sumber kesembuhan, sumber pemulihan, sumber pemulihan, sumber kemenangan. Yes Lord, sumber kemenangan bagi semua orang yang membutuhkan. Yang percaya dan mengalami, katakan amin. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Kesembuhan, pemulihan kami, kemenangan kami, kekuatan kami, pertahanan kami, benteng kekuatan kami, hanya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bangga punya Tuhan yang luar biasa, yang telah memilih kami dan mengasihi kami. Kami dikasihi, kami dicintai.
kami dipulihkan, kami diangkat, dan kami dipakai dan terus dipercayai untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dan kami janji Tuhan, kami mau hidup untuk memuliakan namamu. Di dalam nama Yesus yang siap memuliakan Tuhan lebih lagi, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan baik, amin. Berapa banyak saudara disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan? Coba lihat kiri kanan, katakan sesuatu, bilang Tuhan itu baik banget buat engkau dan saya. Haleluya. Seindahnya pelangi, demikianlah indahnya kasih Tuhan bagi kita, amin. Yang mengalami kebaikan Tuhan, tepuk tangan yang kuat buat Tuhan, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bangga kepada Tuhan. Katakan seindahnya pelangi. Yes, come on. Seterangnya mentari. Oh Lord, namun Kau yang terindah. Hanya Tuhan saudara, hanya Kau yang terpegang. Katakan walau badai dan bumi pun bergoncang. Bilang sama Tuhan, amin. Namun Kau yang setia, Dia yang menjaga kita, amin. Menjagaku selamanya. Come on, declare. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segap hatiku hanyalah untukmu. Yang mau katakan amin. Setiap hati kita Tuhan tahu, amin. Dia tahu engkau mencintai Tuhan, katakan amin. Oh yeah. Nyanyikan sama-sama. Seindahnya pelangi. Yes Lord Jesus, thank you God. Secerahnya mentari, namun Kau yang terindah. Hanya Kau yang terpegang. Dengan iman, katakan walau badai. Yes, ada banyak badai terjadi dalam hidup kami, tapi kami tahu ada Tuhan bersama dengan kami, amin. Namun Kau yang setia, menjagaku. Yo sama-sama ekspresikan pujianmu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segap hatiku hanyalah untukmu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan, hati kami miliknya Tuhan. Dan biarlah setiap hati datang bersyukur sama Tuhan, karena Dia dahsyat, Dia indah. Damai sejahteranya memenuhi setiap kita, amin saudara. Haleluya. Semua katakan nyata kasih-Mu di sepanjang hidup. Bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib, memberikan kami keselamatan, damai sejahtera turun atas dunia ini. Sama-sama sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Yes Lord. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segap hati
berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Jemaat saja lagi katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Katakan Yesus, sungguh hanya Yesus, Dia menjamin hidupku. Yesus, Tuhan Yesus, kami panggil namamu Yesus. Yesus kau Raja. Oh, yuk sama-sama sekali lagi. Yesus kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, yes, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai, katakan, selamanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama sorakan haleluya. Kasih tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. 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 Dahsyat Tuhan, amin. Saudara mengalami kuasa Tuhan pagi hari ini, amin. Amin. Masih mau memuji Tuhan? Datang ibadah kedua dan ketiga ya. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Luar biasa. Jemaat pagi memang top hatinya cinta Tuhan. Tepuk tangan saudara, luar biasa. Tuhan, bawa kami terus lebih lagi mengenal Engkau. Tidak ada batas untuk mengenal Engkau Tuhan. Setiap hari, detik demi detik, waktu demi waktu, kami mau terus belajar mengenal, dekat dengan Tuhan. Amin. Bilang kepada Tuhan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku tersaku. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku
Shalom semuanya. Menurut kalender Ibrani, dari tanggal 23 September 2025 sampai dengan 12 September 2026, kita memasuki tahun 5786 yang disebut PFAF. PFAF itu artinya 86. Angka 80 menggambarkan mulut. Huruf FAF mewakili angka 6. Huruf FAF memiliki bentuk seperti paku atau kait penghubung. Dalam Alkitab, huruf FAF sering dipakai dalam kata penghubung dan. Seperti yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi huruf FAF ini menggambarkan terhubungnya Allah dan umat manusia dalam sebuah perjanjian, covenant. Saya percaya sebagai umat perjanjian, hari-hari ini kita harus semakin terhubung dengan Allah, makin intim dengan Dia. Angka 6 berbicara tentang manusia, karena Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Jadi angka 6 seperti menggambarkan upaya atau kekuatan manusia. Saya percaya melalui pengertian tahun 5786 atau PFAF, Tuhan menuntun kita untuk sampai kepada penyelesaian amanat agung 2033. Saya akan mengingatkan bahwa goal kita menjadi orang percaya sesuai dengan Roma 8 ayat 29 adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Artinya kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu murid Tuhan Yesus. Tugas utama kita sebagai murid Tuhan Yesus tanpa melihat profesi kita sesuai dengan Matius 28 ayat 19 dan 20 adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus yang artinya menyelesaikan amanat agung. Salah satu jawaban Tuhan Yesus ketika ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda akhir zaman terdapat dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain dikatakan bahwa kalau amanat agung sudah selesai, maka sesudah itu Tuhan Yesus datang. Kata sesudah itu artinya tidak ada yang tahu kapan. Bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun. Yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Jadi kalau Tuhan Yesus berbicara kepada banyak organisasi dan aliran kekristenan yang mereka yakin bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033, itu tidak berarti bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Itu tidak alkitabiah. Tetapi kalau dikatakan tahun 2033 itu Tuhan Yesus bisa datang, itu alkitabiah. Sebab kedatangannya bisa sewaktu-waktu. Yang jelas Tuhan Yesus berpesan sangat kuat kepada kita. Waktu kedatangannya sudah sangat dekat. Kita harus makin sungguh-sungguh dengan Dia. Hosana, Hosana, datang Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu.
sampai tahun 2033, Tuhan Yesus terus menuntun kita melalui tahun 5786 atau PFAF. Tuhan berpesan kepada kita untuk yang pertama, perhatikan mulut. Angka 80 menggambarkan mulut. Memasuki PFAF atau 86, kembali Tuhan mengingatkan tentang mulut. Mulut harus dipakai untuk lebih banyak memperkatakan hal-hal surgawi ketimbang tentang hal-hal duniawi. Mulut kita harus dipakai untuk memuliakan Tuhan, menjauh dari segala kejahatan, dan saling membangun. Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 36 dan 37, aku berkata kepadamu, setiap kata gegabah yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saya ingatkan bahwa kita harus berhati-hati dengan mulut kita. Juga dengan apa yang kita ketik. Apakah itu hoax atau ujian kebencian, supaya jangan kita dihukum. Tuhan Yesus mengingatkan dalam Yohanes 8 ayat 43 dan 44, supaya jangan berdusta. Iblis adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Jadi kalau kita sering berdusta, itu berarti bapak kita adalah iblis. Orang yang sering berkata bohong, dia akan terus berbohong untuk membuat ceritanya sepertinya benar dan masuk akal. Orang yang seperti ini akan berurusan dengan Tuhan. Hati-hati. Saya berdoa agar kita menanggalkan dusta, supaya kita hidupnya berkenan kepada Tuhan. Hal ini juga sesuai dengan Mazmur 34 ayat 13 sampai dengan 15. Siapa di antaramu yang mencintai hidup dan mendambakan hari-hari penuh kebahagiaan? Jagalah lidahmu dari yang jahat dan bibirmu dari ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan raihlah dia. Ada kalanya Tuhan menghendaki agar kita berdiam diri, berpuasa berbicara sebagai tindakan penguasaan diri. Ini juga adalah bagian dari strategi peperangan rohani. Ingat waktu bangsa Israel menghancurkan tembok Yerikho. Saya akan mengajak kita semua berjanji di hadapan Tuhan untuk memakai mulut kita untuk kemuliaan Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kau beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Huruf Vav yang mewakili angka 6 memiliki bentuk seperti paku atau kait penghubung. Huruf Vav ini menggambarkan terhubungnya Allah dengan umat manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi supaya manusia terhubung dengan Allah, artinya manusia mendapatkan keselamatan, Tuhan Yesus harus mati dengan penderitaan yang luar biasa. Betapa baiknya Tuhan Yesus. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu,
roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Keselamatan yang kita peroleh adalah karena kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan baik kita yang kita responi dengan kita beriman kepadanya. Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Harap diperhatikan, tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Tubuh ini miliknya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah membeli kita dari penguasa kita yang lama, yaitu iblis. Tuhan Yesus membeli kita dengan darahnya, dengan nyawanya, dan harganya telah lunas dibayar. Tuhan Yesus membeli kita dari tuan kita yang lama, dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darahnya, nyawanya. Dan keselamatan yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita diberikan secara cuma-cuma. Melalui kasih karunia, bukan karena perbuatan baik kita, asal kita beriman kepadanya. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus berpesan, muliakanlah Allah dengan tubuh. Jangan ada yang berkata, mulut-mulut saya sendiri, tangan-tangan saya sendiri, uang-uang saya sendiri. Saya bisa mempergunakan semua sesuai kemauan saya sendiri. Ini tidak benar. Sekali lagi saya mau katakan, tubuh ini bukan milik kita sendiri, tetapi miliknya Tuhan Yesus. Muliakanlah Allah dengan tubuh. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Huruf Vav yang mewakili angka 6 berbicara juga tentang manusia. Karena Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6. Jadi angka 6 dapat menggambarkan upaya atau kekuatan manusia. Dalam Yakobus 4 ayat 6 dikatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Orang yang sombong atau congkak itu artinya orang yang tidak memiliki kasih. 1 Korintus 13 ayat 1-3 berkata, sekalipun kita dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, sekalipun kita mempunyai karunia untuk bernubuat, sekalipun kita mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun kita memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, sekalipun kita membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada kita, bahkan menyerahkan tubuh kita untuk dibakar, tetapi jika tidak memiliki kasih, kita sama sekali tidak berguna. Bukan rahasia lagi, kejatuhan kita termasuk hamba-hamba Tuhan dikarenakan kesombongan. Pada suatu hari, hamba Tuhan yang adalah rekan saya yang dipakai Tuhan datang kepada saya bercerita tentang penyakit yang dideritanya. Sudah berbulan-bulan dia mengalami tekanan dalam hidupnya. Waktu dia bercerita kepada saya, tiba-tiba Tuhan berbicara kepada saya untuk disampaikan kepada teman saya lain. Saya bilang, kalau kita mau dipakai Tuhan dengan lebih dahsyat, maka kita harus dilemahkan. Dia memandang saya. Dan sambil menunjuk kepada saya, dia berseru dengan suara keras, yes, yes, yes. Ini berarti dia sudah mendapat jawabannya. Sebetulnya kata-kata yang Tuhan berikan kepada saya, ini adalah pengalaman dari Rasul Paulus.
kesaksian Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 10. Bahwa dia diangkat ke surga tingkat 3 atau Firdaus. Dia mendengarkan kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ini pernyataan yang luar biasa. Supaya jangan sombong dengan pengalaman yang luar biasa ini. Dia diberi duri dalam daging. Yaitu utusan iblis yang menghantam dia. Rasul Paulus sudah 3 kali minta kepada Tuhan untuk dilepaskan dari ini. Namun jawaban Tuhan, cukuplah anugerahku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Rasul Paulus menerima dengan rela untuk dilemahkan. Dia bilang, aku senang dan rela dalam kelemahan. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dari kesaksian Rasul Paulus ini jelas, penyebab utama dari hamba Tuhan tidak bisa dipakai oleh Tuhan lebih lagi adalah karena kesombongan. Kalau dia rela dilemahkan, Tuhan pakai lebih lagi. Tetapi jika tidak, semuanya selesai. I bless your name, I bless your name, I give you honor, give you praise. You are the life, the truth, the way. I bless your name, I bless your name, I bless your name, I bless your name. Tahun 2000, saya mengalami tekanan berat dalam pelayanan saya. Saya berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, kamu sombong, kamu arogan. Saya tidak mau berdalih dengan Tuhan. Saya minta ampun, dan saya tanya, apa yang harus saya perbuat? Yang pertama, turunkan nama gereja yang kamu bangga-banggakan. Dan hal yang kedua, kamu minta maaf kepada gereja-gereja dan kepada hamba-hamba Tuhan lainnya. Saudara, untuk melakukan ini tidak mudah. Betul-betul harus punya niat untuk merendahkan diri. Waktu itu jumlah gereja kita sekitar 400. Dan tidak semua orang yang saya mintai maaf dengan rela memaafkan saya. Ada yang sinis, ada yang berkata, Niko punya taktik apa lagi ya? Dan saya melakukan ini selama beberapa tahun. Beberapa tahun dengan sungguh-sungguh. Saya benar-benar dilemahkan oleh Tuhan. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Yang pertama, rekonsiliasi di antara gereja-gereja terjadi. Dan roh doa turun. Transformasi Indonesia terjadi. Haleluya. Setelah World Prayer Assembly di SICC tahun 2012, maka saya diproses oleh Tuhan. Ini di tengah-tengah healing movement ministry. Pelayanan kesembuhan. Mungkin dengan tidak sadar saya mulai sombong. Mencuri kemuliaan Tuhan. Memang pelayanan kesembuhan gampang membuat kita sombong. Karena dieluk-elukan, dipuji-puji orang. Tuhan turun tangan. Saya dilemahkan. Hampir 6 bulan, tiap hari perut saya sakit luar biasa. Kepala juga sakit. Saya sudah diperiksa oleh dokter, di kolonoskopi, di endoskopi, tetapi tidak ada penyakitnya. Tiap kali saya berkhotbah, menyanyikan pujian penyembahan, itu selalu ada di tengah-tengah kesakitan. Dan saya selalu berkata, kapan ya selesainya tugas saya ini?
Jadi tidak ada kesempatan untuk saya menjadi sombong. Malah kalau boleh menawar, saya mau istirahat dulu dari pelayanan ini. Tapi tidak bisa. Karena Tuhan terus menyuruh saya. Terus melayani. Setelah 6 bulan saya diproses seperti itu. Pada tahun 2013 saya disuruh Tuhan untuk mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Haleluya. Saya percaya kalau saya tidak dilemahkan, pasti pelayanan saya tidak mencapai 13 tahun dengan 318 kali pelayanan yang kebanyakan di lapangan-lapangan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Pada tahun-tahun terakhir ini, pelayanan saya banyak untuk global. Seperti yang Tuhan katakan, gerakan Pentakosta ketiga ini dimulai dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Barat yang dimaksudkan ini adalah Amerika. Dari Amerika terus bergerak ke seluruh dunia. Tahun 2017, saya diperkenankan oleh Tuhan untuk berdoa di tempat doa yang namanya Capitol Hill di Washington DC. Ini seperti gedung DPR, MPR-nya di Indonesia. Capitol Hill ini tempat yang unik. Karena setiap kali Presiden Amerika yang terpilih pada saat pelantikannya, tempatnya di balkon di Capitol Building. Untuk menuju balkon itu harus melewati tempat doa Capitol Hill ini. Dengan dipimpin oleh istri senator senior, kami 8 orang diperkenankan berdoa. Pada saat berdoa, Ibu Christina Fargnimela mendapat penglihatan. Dia melihat ada kapal pesiar yang besar. Dan dia melihat di pantai ada saya pakai dasi kupu. Tetapi yang menarik, Ibu Christina melihat saya sangat kecil. Jadi kalau saya mengarahkan tangan saya ke kapal itu untuk ke kanan, maka kapal itu akan ke kanan. Kalau saya mengarahkan untuk ke kiri, maka kapal itu ke kiri. Tuhan memberi pengertian bahwa kapal itu berbicara tentang Amerika. Saya diberi tugas untuk mengarahkan Amerika untuk kebangunan rohani. Saya diperkenankan mengarahkan arah kapal itu selama saya kecil. Dengan berjalannya waktu, saya tidak sadar Niko yang kecil tadi berubah menjadi besar. Saya tidak sadar karena diberi pengertian kalau saya terkenal besar, orang akan lebih mudah menerima arahan saya. Sebagai informasi, saya diberi penghargaan dalam tanda petik lewat Amerika, jumlahnya 11 macam penghargaan. Saya mungkin tidak sadar bahwa ini membuat saya, kepalanya ikut jadi besar. Penghargaannya tidak salah. Yang salah adalah saya dalam merespon penghargaan itu. Akhirnya Tuhan turun tangan. Saya harus dilemahkan supaya menjadi kecil. Ini prosesnya. Hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025, Ketua Umum dan Ketua 1 Church of God datang ke Sentul menemui saya, yang salah satunya mengingatkan saya harus hadir tanggal 23 September 2025 di Amerika untuk peresmian Church of God Niko Nyoto Raharjo Global Prayer Center. Saat itu kondisi saya sudah kurang baik. Hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025, saya lemas dan jatuh disebabkan karena NaCl atau garam natrium saya rendah. Saya masuk rumah sakit, tetapi puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan,
saya tidak mengalami cedera. Tindakan saya yang pertama, saya datang kepada Tuhan. Minta ampun. Dan kemudian saya minta, mohon tuntunan Tuhan. Dan ini tuntunan Tuhan kepada saya waktu itu. Yang pertama, saya disuruh membatalkan ke Amerika. Yang kedua, saya disuruh menurunkan nama Niko Nyoto Raharjo di Global Praise Center Church of God. Karena itu akan mencuri kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, saya juga disuruh membatalkan pelayanan-pelayanan besar lainnya. Saya bilang sama Tuhan, Bapak, saya akan taat. Ampuni hamba-Mu ini yang tidak peka. Biar hamba-Mu kembali jadi kecil. Dan Engkau yang bertambah besar. Dan Engkau izinkan hamba-Mu ini sampai tahun 2033. Bapak, kami bersama-sama mau angkat tangan di hadapan-Mu. Yang pertama-tama ampuni hamba-Mu, Abah. Ampuni hamba-Mu. Ampuni kami semua. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Izinkan kami semua, Tuhan, untuk bisa menyelesaikan amanat agung sampai tahun 2033. Apa? Berkat-Mu turun ke atas kami semua. Ya Tuhan. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kau pikirkan betapa baiknya Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, kau bela, kau tegur kalau kami salah. Kau ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu kita harus introspeksi. Mari lihat sekali lagi. Kita akan lihat keadaan diri kita masing-masing. Kalau ada dosa yang Tuhan ingat, kita langsung datang. Minta ampun.
minta ampun. Supaya diberkati oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Makasih Abah. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Urialala makana mayara lama lama lama. Urialala bara 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 bara. Yesus. Yesus, 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 Yesus. Oh, rabala bala 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 bala. Maria bala 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 bala. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Hai Church, mari kita memberikan persembahan dan persembahan diakonia. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Kau limpahkan atas kami. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Biarlah Kau yang memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi, dan biarlah persembahan ini boleh memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, biarlah Engkau memberkati setiap orang juga yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi dengan penuh sukacita. Sama-sama kita katakan, amin. Bagi saudara yang akan memberikan persembahan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada atau men-scan QR Code yang tersedia di layar dan di kursi saudara. Dan bagi saudara yang memerlukan amplop persembahan, saudara dapat mengangkat tangan dan melambaikan tangan agar usher dapat membantu saudara. Selamat memberi!
pada tanggal 26 Oktober 2025, tim misi Puri Intergen Church melayani di GBI Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan dimulai dengan ibadah bersama dan firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Taruno J. Hadisubono. Tak hanya pelayanan rohani, tim misi juga mengadakan pengobatan gratis bagi 48 orang masyarakat sekitar. Selain itu, tim juga membagikan paket sembako bagi jemaat yang membutuhkan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah mendukung pelayanan ini dengan doa, tenaga, dan persembahan. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang selalu dipermuliakan melalui setiap pelayanan yang dilakukan. Mari menjadi terang dan membawa kasih Tuhan ke banyak jiwa. Dan berikut adalah pengumuman kegiatan Puri Intergen Church minggu ini. Mari bersama-sama merasakan dan mengalami hadirat Tuhan dalam kesatuan generasi di doa dan penyembahan Intergen Kolektif featuring Overcomer. Selasa 18 November jam 7 malam di ruang Revival Hall Gedung House of Blessing. Hai wanita-wanitanya Tuhan, saatnya kita kembali berkumpul dalam ibadah Women in Christ pada Kamis 20 November 2025 di GBI Purinda Mall Basement G4 Zona Merah. Firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Pastor Amanda Zevanya. Dan tidak hanya itu, kita juga akan memasuki momen spesial Natal, Women in Christ Christmas Celebration 2025 dengan tema You Are Loved pada Minggu 7 Desember 2025 pukul 18 di Gedung House of Blessing. Pesan Tuhan akan dibagikan oleh gembala kita Pendeta Samuel Gunawan dengan persembahan drama musikal dan choir yang pastinya memberkati. Dapatkan tiketnya di Helpdesk setelah ibadah ini selesai. Mari hadir, mari rayakan kasihnya. Sebab Natal selalu mengatakan kepada kita bahwa You Are Loved. Kami mengundang saudara yang berusia di atas 55 tahun untuk hadir dalam ibadah Kristal Ministry Puri Intergen Church Rabu 26 November 2025 pukul 10 pagi di Gedung House of Blessing. Dan pesan Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta George Pranoto. Pastikan saudara hadir dan diberkati dalam ibadah ini. Shalom saudara, saya ingin mengumumkan ada Christmas Mission Trip ke Dusun Pesaren, Pulau Bangka tahun 2025. Saudara, mari kita maknai Natal tahun ini dengan kita berbagi kasih dan juga kita melayani. Kebetulan saudara, kita dipercaya ada sekolah sehati di Dusun Pesaren, Pulau Bangka yang dimana kita akan mengadakan ibadah Natal. Kita akan berangkat pada tanggal 11 Desember sampai tanggal 13 Desember 2025. Dengan membayar harga yang tertera di bawah ini, itu sudah termasuk biaya tiket pesawat, hotel, dan makan. Saudara, kita akan bersama-sama melayani di sana. Kita akan mengadakan sembako, bakti sosial, saudara, dan juga kita akan mendoakan serta melayani anak-anak sekolah berikut dengan keluarga yang ada di sana. Saya mengajak setiap jemaat yang memiliki hati dan memiliki beban untuk melayani di Dusun Pesaren. Ayo daftar segera dan kita akan pergi melayani bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman minggu ini. Bagi saudara yang memerlukan informasi lebih lanjut, saudara dapat menghampiri Helpdesk setelah ibadah ini selesai atau follow sosial media kami untuk informasi terbaru. See you next week. God bless you. Sekarang terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.